السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا صدق الله العظيم. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 282, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang sampai waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Allah perintah kita untuk menuliskan akad yang sifatnya tidak tunai, apakah uangnya pembayaran yang tidak tunai atau barangnya yang tidak tunai. Nah, kalau uang pembayaran yang tidak tunai bisa disebut nanti dengan at-taqsid kalau memang pembayarannya berkala jual beli kredit. Nah, kalau seandainya barangnya yang ditunda tidak tunai, nah itu disebut di dalam Islam dengan jual beli salam. Nah, di dalam ayat ini diizinkan kita untuk membuat akad hutang piutang sampai batas waktu yang ditentukan. Jangan sampai batas waktunya tidak dijelaskan. Karena kalau di dalam akad tidak dijelaskan batas waktunya, maka akan muncul masalah di kemudian hari. Nah, kemudian perintah di sini bukan untuk mewajibkan. Karena kalau orangnya sudah saling percaya, maka mereka tidak diwajibkan untuk menulis. Ya, maka silakan berikan hak orang dan kita juga mendapatkan hak kita. Namun untuk zaman sekarang lebih baik dan lebih aman untuk tetap menulis sekalipun kita mengatakan saling percaya. Nah, kita sama kita, ya kita kawan dake dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk zaman sekarang menulis itu lebih baik. Jadi hukumnya bukan kewajiban tetapi disunatkan saja. Seandainya tidak ditulis, maka hendaklah ada dua orang saksi yang menyaksikan akad yang kita buat. Ini semuanya untuk menjaga ya hak masing-masing dari pihak yang berakad, bukan otomatis menunjukkan kalau tidak ada saling percaya di antara mereka. Tidak. Nah, bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati ya Allah. Awalam tu'min, kata Allah, apakah engkau tidak percaya aku bisa melakukan hal itu? Bala, kata Nabi Ibrahim, saya percaya, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk memantapkan dan lebih menguatkan keyakinanku, bukannya tidak percaya, tapi untuk menambah keyakinan dan semakin mantapnya hati kita. Nah, itu gunanya walaupun kita saling percaya. Nah, di dalam hadis Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa orang beriman tergantung hutangnya sampai dilunasi. Maksudnya, kata Syekh Mustafa Muhammad Imarah ketika beliau mengomentari kitab At-Targhib At-Tarhib karangan Imam Al-Munziri, maksud dari jiwa orang beriman tergantung hutangnya adalah amalannya terhalang, ya sampai hutangnya tersebut dibayar atau dilunasi. Tidak sampai amalan kepada Allah Subhanahu wa taala terkatung-katung, belum bisa diterima sebagai amalan yang kita lakukan, belum bisa kita raih dengan tangan kita atau menjadi milik kita sampai hutang tersebut dilunasi. Ya, betapapunlah banyak amal saleh yang Bapak Ibu kerjakan, betapapun amalan-amalan yang luar biasa kita kerjakan,
dengan hutang yang kecil, maka semuanya itu bisa terhalang, tidak sampai kepada Allah dan tidak diterima. Nah, sampai nanti hutang kita dilunasi. Nah, inilah salah satu amalan yang membuat amalan kita tergantung. Ya, tidak sampai kepada kita, belum bisa ditimbang menjadi milik kita, artinya belum diterima oleh Allah sebagai amal saleh yang telah kita kerjakan. Karena ada penghalangnya, yaitu hak manusia, yaitu hutang piutang yang telah kita buat dan kita tidak melunasinya. Kalau seandainya dia tidak melunasi karena memang belum jatuh waktu wajib membayar, alias jatuh temponya belum datang tapi dia sudah terlebih dahulu meninggal, maka kewajiban bagi ahli waris untuk menyisihkan warisan untuk membayar hutang orang yang meninggal. Nah, itu adalah kewajiban bagi orang yang ditinggalkan. Nah, seandainya temponya sudah jatuh, kewajiban membayar sudah datang, tapi dia tidak membayar dengan alasan yang tidak kuat, dia punya kemampuan dan punya potensi untuk bisa membayar, tapi dia tidak pakai potensi tersebut, dia tidak berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hak saudaranya, nah, maka orang seperti itu di samping amalannya terkatung-katung tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, maka dia juga dikhawatirkan di dalam kubur mendapatkan azab sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Itsbatu Azabil Qabr karangan Imam Al-Baihaqi, orang yang punya hutang meninggal dalam keadaan berhutang, maka sampai hutangnya dilunasi, dia mendapatkan semacam kesulitan, masalah di dalam kuburnya sampai hutangnya dilunasi. Rasulullah SAW datang sahabat membawa jenazah untuk disalatkan. Sebelum Nabi menyalatkan, beliau selalu bertanya, hal alaihi dailun, apakah si mayat punya hutang? Ada di antara yang hadir mengatakan, dinarani ya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Nah, kemudian Nabi yang sebelumnya sudah bersiap-siap untuk menyalatkan jenazah tersebut, mendengar si mayat punya hutang, beliau tidak jadi menyalatkannya. Beliau bersabda kepada para sahabat, sallu ala sahibikum, kalian saja yang menyalatkan saudara kalian. Nah, kalian selanan salat ambo dan satu. Nah, isyarat dari Nabi, hutang adalah urusan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi tidak menyalatkan orang yang punya hutang, bukan karena dia sudah berubah jadi orang kafir, tidak. Ini untuk mengajarkan kaum muslimin hak manusia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu ada seorang sahabat yang mengatakan, alayya dinarani ya Rasulullah, 2 dinar itu saya yang menanggungnya, saya yang menjamin hutang tersebut. Kalau sudah seperti itu, maka hutang dia berjadi kewajiban yang menjamin, dan yang berhutang dibebaskan dari hutangnya. Nabi pun menyalatkan jenazah tersebut. Keesokan harinya Nabi bertemu dengan sahabat yang menjamin. Beliau bertanya, ma fa'alat dinarani, bagaimana kabar hutang yang 2 dinar, sudah engkau lunasi atau belum? Dijawab oleh sahabat tadi, innahu mata ams, sesungguhnya dia meninggal baru kemarin. Abang capek benar ditagih, datang baru mati, kini lagi minta utangnya. Ba'dal ghad, sesudah kemarin atau sesudahnya, lusanya, Nabi bertemu lagi lalu bertanya dengan pertanyaan sama. Lalu dijawab oleh sahabat, laqad qadaituhu ma ya Rasulullah, aku telah bayar hutangnya ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, al-an laqad barratta alaihi jildah, sekarang engkau telah dinginkan jasadnya. Nah, ini mengindikasikan adanya semacam kesulitan yang didapat oleh orang-orang yang berhutang dan meninggal dalam keadaan berhutang. Apalagi hutang tersebut tidak dibayar oleh ahli warisnya. Nah, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang yang berpiutang untuk mengingatkan orang yang berhutang akan hutangnya. Tetapi tidak ada pula batasannya harus 3 kali, harus 10 kali, tidak ada. Kalau mengingatkannya sebelum waktu wajib membayar jatuh, maka itu belum termasuk ya mengingatkan ketika kondisi sudah diwajibkan. Nah, kalau waktu membayar sudah datang, maka ketika itulah kita tagih, kita ingatkan. Nah, kalau kita tidak ingatkan atau kita tidak tagih, bisa jadi dia lupa, akhirnya kita menjadi orang yang dizalimi tanpa disengaja oleh saudara kita. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka sampaikanlah bahwasanya dia berhutang, lalu kita ingin meminta kembali hak kita. Nah, kewajiban bagi orang tersebut untuk mengembalikannya.
Nah, seandainya ketika jatuh tempo sudah datang dan kita sudah ingatkan sekali, maka dia tidak juga membayar, maka sudah tidak ada lagi perintah untuk mengingatkannya, kecuali kita ingin ingatkan terus, tetapi karena kita sibuk juga dengan yang lain, sehingga itu loh nang kadikana nang diurus, banyak urusan yang lebih penting, maka dia pun tidak menagih-nagih lagi. Cukup sekali dia menagih ketika jatuh tempo, tapi tidak juga dibayar, maka tidak bisa kita katakan apa yang salah, mengapa minta. Sudah diminta ketika wajib membayar. Harusnya tanpa diminta kita sudah berikan, atau tanpa ditagih, tanpa nyanyi orang menelpon, hak saudara tadi sudah kita berikan. Kalau tidak, seperti kata Nabi, amalan kita terkatung-katung. Jangankan ketika sudah mati, ketika masih hidup pun, kalau ada yang punya hutang, kewajiban membayar sudah jatuh temponya, tapi dia sibuk memberikan uangnya untuk amalan yang lain. Ya, dia punya hutang, jatuh tempo, kewajiban membayar sudah jatuh, tapi sibuk dia pergi umrah, pergi haji. Ya sudah, tak katuang-katuanglah amalan umrah hajinya. Masih juga dia sedekah kiri dan kanan, wakaf ke masjid, hutangnya masih ada. Padahal kewajiban membayar sudah datang, maka ibarat kata para ulama, amalan yang sunat tidak Allah terima sampai amalan wajib dilaksanakan. Hutang itu adalah kewajiban, tidak akan diterima amalan-amalannya yang sunat sampai hutangnya dilunasi. Bukan hanya amalan yang bersifat harta materi, amalan yang bersifat ritual seperti salat, puasa dan lain sebagainya juga akan tergantung atau terkatung-katung, tidak sampai kepada Allah sampai hutangnya dilunasi. Nah, sepengetahuan kami, ini adalah salah satu atau mungkin satu-satunya amalan yang membuat amalan kita terkatung-katung, amalan kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan akikah, siapa yang tidak diakikahkan amalannya terkatung-katung, hendak begitu. Bukan akikah yang menghalangi amalan sampai kepada Allah, tapi hutanglah yang menghalangi amalan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita bersedekah ke masjid, sebelum kita bersedekah kepada orang lain, sebelum kita lakukan amalan-amalan sunat yang membutuhkan uang atau membutuhkan materi, serahkan atau berikan dahulu hak saudara kita yang sudah datang waktu kewajiban untuk mengembalikannya. Beda kalau belum jatuh tempo. Nah, yang kita sebut di sini, orang yang sudah jatuh tempo, sudah datang waktu wajib untuk melunasi hutangnya. Nah, jangan remehkan masalah hutang. Ya, orang yang meremehkan, dia akan celaka, menyesali. Karena di hari akhirat kelak, amal saleh yang susah payah kita kerjakan, kita sangat berharap menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam rahmat Allah, surga Jannatul Naim. Tetapi penyebab Allah merahmati kita itulah yang akan dipakai sebagai pelunasan hutang, tidak lagi memakai uang, tidak lagi memakai rupiah, dolar, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang berhutang, jangan bayangkan kalau dia berhutang lalu orang tersebut belum bayar hutang, maka orang yang memberinya hutang pun akan kesulitan. Karena menurut bayangannya, kalau dia ingin bayar hutang di akhirat, dia harus bertemu dengan orang yang berhutang kepadanya. Tidak ada pula cerita seperti itu di hari akhirat. Allah dengan mudah mengambil pahala ibadah kita, lalu diberikan kepada orang yang meminjamkan dan kita tidak membayarnya. Nah, oleh karena itu, boleh sih boleh, tapi ingat konsekuensinya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah penghalang amalan sampai kepada Allah. Kalau sudah dilunasi, baru amalan tersebut diterima sebagai amal saleh yang kita lakukan. Kalau belum dilunasi, masih terhalang, terkatung-katung. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.